Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Giselle di segmen kedua tentang kuliah di Prancis. Buat teman-teman yang baru datang channelku, namaku Gisela. Aku orang Indonesia tinggal di Prancis sejak tahun 2015. Channel ini membahas tentang kehidupan di Prancis dari sudut pandang dan pengalamanku dari mulai jadi au pair, mahasiswa, kerja, menikah dengan orang sini, dan sekarang jadi ibu. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa di Prancis. Bagaimana ya kehidupan di Prancis sebagai mahasiswa Indonesia? Hal-hal apa aja yang harus dilakukan saat udah tiba di Prancis? Yuk tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum nonton video pertama, bisa klik link videonya di atas ini, atau klik di kolom deskripsi. Makanan Asia ada nggak sih di Prancis? Di Prancis ada banyak restoran dan toko-toko Asia. Balik lagi di mana tempat kita tinggal ya. Tapi secara garis besar ada banyak toko-toko dan restoran Asia di sini. Ya cukup bisa mengobatin homesick lah ya kalau lagi pengen makanan Asia. Sedangkan untuk nemu makanan Indonesia, kalau di Paris ada namanya toko Tang Frère dan Wingseng. Indomie di Prancis cukup populer. Kadang di beberapa toko Asia mereka menjual Indomie juga. Sedangkan untuk buah-buahan Indonesia, mangga itu cukup mudah didapatkan di Prancis tergantung musimnya. Untuk pepaya juga ada di Prancis, tapi harganya mahal banget. Aku kasih link short aku tentang harga mangga dan pepaya di Prancis. Aku juga pernah nemu rambutan di Prancis yang harganya mahal banget. Aku kasih link juga short tentang harga rambutan di sini. Oh ya, di Prancis juga makanan halal cukup banyak, tergantung di mana kota kita tinggal ya. Tapi di kota-kota besar, makanan halal itu cukup banyak. Bahkan di beberapa supermarket besar di Prancis ada satu divisi sendiri untuk makanan-makanan halal. Karena di sini banyak orang-orang Prancis yang berasal dari negara-negara seperti Aljazair, Maroko, atau Tunisia. Menurutku tergantung sekali lagi di tempat di mana kita tinggal dan juga pembawaan kita. Kalau misalnya kita ramah, sering senyum, maka orang-orang juga akan lebih welcome ke kita. Berhubung wajahku lebih condong ke arah orang Chinese, aku sering disangka orang Chinese, Vietnam juga kadang. Sejauh ini rasisme yang pernah aku alamin, aku lagi jalan di lorong metro, terus tiba-tiba ada beberapa orang jalan dari belakang aku, mereka kayak nengok, bilang ni hao, sambil ketawa-tawa yang mengejek. Mungkin mereka nyangkanya aku turis dari China kali ya. Kira-kira bantuan apa aja yang kita bisa terima dari pemerintah sebagai mahasiswa asing? Jadi mahasiswa di Prancis itu banyak keuntungannya. Salah satunya yaitu ada harga diskon untuk masuk ke bioskop, untuk transportasi umum, untuk masuk ke museum-museum, ke festival-festival musik. Kadang ada tarif khusus untuk mahasiswa. Ini ada namanya bantuan APL atau Aide Personnalisée de Logement. Semacam bantuan untuk meringankan biaya tempat tinggal. Bantuan ini datangnya dari institusi pemerintah yang namanya CAF atau Caisse d'Allocation Familiale. Gimana cara mendaftar CAF ini? Buka situs caf.fr ini, kemudian klik lambang orang-orangan yang ada di kanan atas. Kemudian lanjut scroll ke bawah dan klik opsi Créer mon compte. Setelah itu pilih opsi yang kedua, Vous n'êtes pas locataire, kemudian klik tombol Faire une demande. Terus pilih rubrik logement dan klik Demande d'aide au logement. Kita klik lagi opsi Faire la demande dan klik lagi kolom Créer un compte. Kemudian tinggal ikutin aja deh langkah-langkah yang diminta. Tentunya CAF akan minta untuk melengkapi data diri. Permintaan apel ini hanya bisa dilakukan kalau kita udah mendapat tempat tinggal yang resmi. Nanti CAF akan meminta bukti tempat tinggal, seperti misalnya bukti pembayaran tagihan listrik atau air, surat keterangan dari pemilik kos, di mana kita emang beneran resmi penghuni kos-kosannya tersebut. Pada saat kita mencari tempat tinggal, harus berhati-hati banget dengan banyak penipuan. Sebagai status mahasiswa asing, terutama di bulan-bulan pertama, sebaiknya cari tempat tinggal yang resmi dan jelas. Karena kadang ada beberapa oknum yang menyewakan kamar atau bahkan menyewakan sofa dengan cara ilegal. Nanti susahnya kalau kita nggak bisa mendapatkan surat keterangan dari pemilik rumah. Kita nggak bisa dapat subsidi dari pemerintah. Untuk bantuan CAF ini jumlahnya berbeda-beda tergantung dari kondisi kita masing-masing. Dulu saat aku jadi mahasiswa, aku dapat subsidi sekitar 118 euro per bulan dari pemerintah. Tapi ada beberapa teman aku yang hanya dapat
80 euro, 100, atau kadang bahkan dapat lebih, dapat 150 euro. Tergantung dari harga sewa tempat tinggal sendiri itu juga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini ya. Jujur untuk pertanyaan ini, aku kurang bisa menjawab ya, karena kan aku tidak berhijab. Di Prancis ada peraturan, kalau di tempat-tempat umum dan publik punya pemerintah, itu sifatnya laik, alias tidak boleh menggunakan simbol-simbol agama. Misalnya tidak boleh pakai kalung salib, tidak boleh pakai hijab, atau simbol-simbol agama Yahudi misalnya. Dulu aku kuliah di swasta, ada beberapa teman yang berhijab, dan nggak masalah. Kalau kita ke mall-mall di stasiun-stasiun metro, juga aku sering menjumpai orang yang berhijab. Jadi menurutku nggak ada masalah. Selama kita sopan dan tertib, nggak ada masalah. Kalau untuk bekerja, kayaknya semua tergantung lagi dari jenis pekerjaan dan kultur dari perusahaan itu. Ada beberapa temanku yang berhijab dan bisa kerja. Berarti kan itu membuktikan kalau kita tetap bisa bekerja meskipun berhijab. Setelah kita sampai di Prancis, tentunya ada beberapa hal dan prosedur yang harus dilakukan. Seperti misalnya kasih tahu ortu kalau kita sudah sampai ke Prancis, selamat, sehat, walafiat. Yang kedua, lapor diri di KBRI. Tujuannya agar diri kita diregistrasi oleh KBRI dan terdaftar sebagai pelajar Indonesia di Prancis. Nah, untuk lapor diri ini kita bisa lihat di website KBRI yaitu kemlu.go.id. Kalau diminta login sama websitenya, nanti kita bisa klik cancel ya. Nanti ada beberapa kolom opsi di website ini. Kita tinggal pilih opsi pelayanan perwakilan. Kemudian pilih pelayanan kekonsuleran dan pilih opsi terakhir lapor diri. Semua keterangan untuk lapor diri ada di situs ini. Bahkan ada juga video step by step untuk cara lapor diri online. Kita juga bisa hubungin fungsi konsuler KBRI kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Kemudian kita harus validasi visa pelajar kita, agar kita terdaftar dan sah di Perancis sebagai mahasiswa asing. Untuk memvalidasi visa, kita bisa klik situs OFII-nya. Nanti klik link warna biru yang digaris bawahi ini, yang akan mengarahkan kita ke situs administrasi publik. Kemudian pilih opsi yang pertama, Je valide mon VLSTS. VLSTS ini artinya Visa Long Séjour Valant Titre de Séjour. Nanti akan diminta nomor visa yang tertera di kanan atas visa Prancis kita ini. Untuk memvalidasi visa ini tahapannya ada 6. Tahap yang pertama yaitu mengisi semua informasi tentang visa kita, seperti tanggal penerbitan, tanggal kadaluarsa, dan motif kedatangan kita. Nanti di tahap kedua dan seterusnya akan diminta juga informasi tentang diri kita. Nanti di akhir tahapan ini kita akan diminta untuk membayar sebesar 50 euro. Pembayaran dilakukan melalui perangko elektronik yang bisa didapetin di online ataupun beli di buro tabak. Setelah validasi online sudah selesai, nanti kita akan mendapatkan konfirmasi dan juga surat panggilan dari kantor OFII ini. Tujuan datang ke kantor OFII ini untuk medical check up atau cek kesehatan dan juga untuk dilihat tes kemampuan bahasa Perancis kita. Nanti kalau semua prosesnya sudah selesai, OFII akan menaruh stempel di visa kita yang menandakan kalau kita sudah sah resmi terdaftar di Perancis. Oh iya, proses validasi ini penting sekali dilakukan maksimal 3 bulan setelah kedatangan kita di Prancis. Karena kalau visa kita belum tervalidasi, nanti akan sulit untuk melakukan prosedur-prosedur lainnya, seperti mendaftar CAF ataupun mendaftar asuransi kesehatan. Biasanya masa tunggu untuk mendapatkan surat panggilan dari kantor OFII ini sangat lama. That's why pemvalidasian visa ini harus dilakukan maksimal dalam kurun waktu 3 bulan setelah kita sampai di Prancis. Kontak dengan kampus yang dituju untuk inform kalau kita sudah sampai di Prancis dan tentunya untuk registrasi ulang. Selanjutnya, bikin akun bank di Prancis, terutama kalau kita akan stay lama di Prancis. Dan juga bikin abonemen teleponik atau abonemen pulsa. Datang ke operator yang kita inginkan, nanti kita akan dapetin kartu SIM dan nomor telepon untuk bisa kontak orang-orang. Dan dapat internet juga.
Untuk bikin akun bank ini, beberapa prosedurnya yaitu menuju bank yang ingin dituju. Untuk dokumen-dokumen yang diminta biasanya visa atau paspor, alamat, dan bukti tempat tinggal. Saranku kalau kita pemula banget dan masih belum ngerti prosedur di sini, sebaiknya ditemani dengan satu teman yang lebih paham bahasa Prancis. Agar doi bisa membantu kita ngerjain semua prosedur-prosedur ini. Biar kita nggak merasa lost gitu. Yang paling penting juga itu untuk ngebuat asuransi kesehatan. Ada yang namanya LMDE dan SMEREP. Asuransi kesehatan ini dengar-dengar yang paling buat pusing karena proses pembuatannya lama. Enaknya di tahun 2024 ini biaya asuransi kesehatan untuk para mahasiswa di Prancis itu gratis. Nah, meskipun gratis, tetap aja kita harus mendaftar asuransi kesehatan ini. Caranya dengan datang ke kantor SMEREP atau LMDE ini, bawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk bikin kartu kesehatan. Nanti kita akan dapat kartu yang namanya kartu vital yang gunanya untuk mereimburse biaya kesehatan selama kita di Prancis. Misalnya harus ke apotik atau ke dokter, kita tinggal si kartu vital ini, nanti reimburse oleh pemerintah akan diproses secara langsung. Kita akan bayar biaya selebihnya. Nah, begitulah serba-serbi kuliah di Prancis. Bisa harap informasi tadi bisa membantu kalian untuk mempersiapkan kuliah di Prancis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar tentang topik bahasan apa yang ingin kalian tahu tentang Prancis. Nanti sebisa mungkin aku buatkan videonya. Sampai jumpa!